Ya, selamat pagi. Kami tes fungsi untuk Anda satu unit radio dari Kenwood ya, TS790. Ini dia multimode dan tribender. Cuman untuk band ketiga 1200 MHz itu opsional ya. Karena harus ada modul atau perangkat yang diinstal di dalam. Ya. Untuk radio ini dia ada yang terinstall itu ya 2 meteran 144 sampai 3 sama 430 MHz nya ya. Oke. Di sini untuk radionya dia untuk power 2 meteran itu di 25 MHz 25 watt maaf. Sedangkan untuk di UHF nya power di 30 watt. Kemudian untuk RX itu di sini bisa kita lihat ya. Di 2 meteran itu dari 135 sampai dengan 173 ya. 173 yang fix di 172 karena 173 ini dia seperti ini ya. Sedangkan untuk di UHF nya dia dari 300 sampai di 950 harusnya 949 yaitu ya. Lagi ya, tapi ini untuk TX dia nanti bisa dari 400-an lebih kurang. Nanti kita coba tes lagi ya. Sedangkan untuk di 2 meterannya ini juga dia sudah bisa dari bawah ini sampai di 172 masih ada keluar power. Jadi kondisinya ini sudah open ya, sudah open. Dan di sini dia tipenya untuk radio ini adalah modelnya dual watch, bisa dipantau 2 band bersamaan, dual receive ya, dual receive. Kemudian dilengkapi dengan opsional fasilitas satelit ya. Fasilitas satelit ini bisa diaktifkan untuk fitur satelitnya ini seperti ini ya. Kemudian untuk kondisi fisik ini sangat mulus ya, catnya masih ori. Kemudian komponen di dalam itu juga masih original dan bersih sekali ya. Kalau kami bisa simpulkan ini kondisi fisiknya dia kinyis-kinyis luar dalam ya. Pokoknya udah kita kasih kode seperti itu, kondisinya istimewa. Modulnya pun modul finalnya pun original M57713 untuk di 2 meteran, sedangkan di UHF nya M57716 ya. Itu bisa Anda simak nanti atau pantau melalui insert video setelah akhir penutupan tes fungsinya ya, di video akhir bisa Anda pantau. Baik, kemudian di sini panel depan ini utuh ya, bagus, normal, dan yang pastinya untuk layar monitornya ini di main dan subnya juga oke. Jarum mesh meternya juga bergerak dengan lincah, responsif ya, bagus. Tombol, knob semuanya kondisinya oke, tidak ada yang macet ya. Kelengkapannya untuk radio ini, dia ini ada original handmade Kenwood ya, seperti ini. Spool, kemudian cangkang itu warna putih gading di dalam, oke, original. Kemudian kabel DC nya, kabel DC ini dia panjang ya,
sudah pin 6, kemudian dilengkapi dengan sikring pengaman. Untuk di radionya dia sudah ada sapu jinjing atau handheld carrier-nya, dan untuk di kaki depan ini bisa dinaikkan meskipun sekitar lebih kurang 1 sentian ya, 1 senti. Dia modelnya plastik bulat ya, tabung, model tabung gitu, bisa ditambahkan atau diekstensikan. Oke, sekarang kita coba langsung tes saja. Di sini tadi di bawah sudah kita fix atau intip sedikit ya. Di sini bisa di 25 watt ya. Kemudian kita ke 144 frekuensi standarnya ya, 25 watt. Oke. Kemudian kita misalkan di mode USB nya, LSB dulu ya, dia bisa hampir mencapai ke 30 watt ya. Kemudian di USB ya sama, lebih kurang ya. Kemudian di CW dia bisa di skala ini 10 watt ya, pantau 10 watt. Oke, kemudian kita ke 145 berapa ini ya, sama 25 watt. Kemudian di 146 masih sama, di 147 ya 25 watt. Oke, di 150 ini 25 watt, masih bagus, merata di situ. Di 160, nah di 160 ini lebih kurang di 13 watt ya, 13 watt. Kemudian kita ke atas di 172 dia terpantau 5 watt ya, 5 watt. Oke. Sekarang kita kembali ke sini di 2 meteran atau VHF nya aman ya. Untuk transmit nggak ada masalah. Kemudian kita ke UHF nya kita pindahkan dulu karena konektornya ini dia modelnya terpisah. Baik, di sini kita turun di 400 ya, 400. Di sini bisa transmit ya, sekitaran ya 14 watt ya, 14 watt. Kemudian kita ke atas saja, standar di 430. Di sini terpantau 30 watt ya. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal, pada 30 watt. Kemudian di 440 ya, 30 watt juga. Sampai di berapa, 454 ini masih bisa keluar power di 20 watt ya. Kalau sampai di 470 ini ada tapi kecil ya. Oke, di UHF nya juga kondisinya aman. Untuk TX nya bisa. Sekarang kita coba tes untuk fitur panel depan ini.
Untuk ini kunci ya, frekuensinya lock bisa. Kemudian ini untuk 144 alternator, ini enggak macet ya. Ini juga oke. Tapi ini opsional 1200. Modul voice ini harus terus diinstal, maksudnya opsional juga. Prosesor LC nya berfungsi ya. Kemudian ini untuk offset misalkan di sini kita yang offset plus, jadi 145600. Jika diaktifkan reverse nya dia juga oke ya, jadi 145600 ke 145 ya. Oke, untuk fungsi reverse nya aman. Kemudian fungsi offsetnya offset min 144400 bisa ya. Oke, kemudian ini tone, ini call, ini fitur satelit GTCSS, ini untuk step reverse tadi bisa kita ini kan, ini split ya, split. Nah di 146 bisa kita ini kan untuk split. Kemudian untuk scan scan ini nanti kita apa lagi ya. Ini kemudian ke memori kita mau simpan misalkan di berapa ya, 145. ini kita tekan memori input, kemudian kita cari frekuensi mana yang mau ditaruh di 4 misalkan, tekan lagi ya seperti ini. Kemudian berpindah lagi 146, taruh 5 ya, seperti itu. Kita panggil ya seperti ini, disimpan ya, 145 146. Oke, berikutnya ini untuk kita langsung melakukan entry frekuensi seperti ini, bisa dia misalkan ini 01 42 ya, 060 bentar ya, seperti ini. Berikutnya di sini function, ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini, yang di atas nih, alert misalkan. Nah ini alert, kemudian nah itu bunyi tadi, kita matikan SPS ya seperti ini. Kemudian ini untuk ini untuk beralih ke setiap hertz ya, detailnya nih. Dan ini dia lebih smooth saat diputar, seperti tanpa terasa kliknya ya. Jika di nonaktifkan dia seperti ini. Nah ini perubahannya di kilohertz nya, di kilohertz seperti ini. Kemudian ini tadi mode jadi oke, sudah difungsikan, nggak ada yang bermasalah, normal ya. Kemudian ini untuk merubah main dan sub bisa diaktifkan ya. Ini VO A dan B ya. Ini untuk ini saat diaktifkan di sub, dan ini fungsinya sebatas untuk RX, tidak bisa transmit yang di sini ya.
Jadi kalau Anda melakukan transmit harus digunakan ke main ya. Di mainnya misalkan ini AB, kemudian tadi kita gunakan split sudah oke. Ini VFO dengan memori pindah, kemudian ini A dan B kita samakan misalkan ya, sama ya VFO AB nya. Kemudian ini untuk berpindah band ini ya, untuk menghidupkan salah satu aja seperti ini. Ini kondisinya dia off seperti itu. Ini untuk berpindah setiap megahertz. Ini volume di 2 meterannya di mainnya, ini untuk subnya semuanya bisa. Dan ini untuk read, fasilitas readnya ataupun shiftnya. Ini untuk mic gain dan RF power. Ini fasilitas aggressive fast. Ini aktifkan read, readnya oke, bisa diaktifkan seperti ini. Kemudian ini ada mute, ini misalkan bisa di mute salah satunya. Nah seperti ini, dia akan LED-nya berwarna merah ya. Oke, mute-nya oke, normal. Baik, sekarang kita coba simak RX ya. Oke, di sini kita ke apa ya? 141 ya. Aku olahragane mlayu karo mlaku. Mlayu nek karo mlaku. Ono lho. Indonesia cek. Sampai 3 kilo cek. Lho, padahal wis pemanasan suwe lho. Kaya ngono ya andelan. Ya mungkin pas mlayu kuwi kayak kencat. Ora. Ono lho, aku ya Pasik sekarang kira masalah. Gue ngadek apa-apa cek, gue melakukan apa-apa ora. Gitu ning lo. Lurus kayak ngadek, banyak. ditengkek kaya ngayang lho ning dipan. Cek 1 2 3 cek. Ngayang dulu. Ini sekaligus tes ya. Dia yang untuk UHF, misalkan ada pancaran atau menerima siaran ya. Ini saya tes pakai HT ya. Tes 1 2 3 cek. Tes cek 1 2 3 cek. Mencari malam aku cek. Iya, Pak. Daya pun saya malam aku. Oke lah kalau begitu nanti sambung lain waktu. Sana perlu nambah.
Baik, untuk tes fungsinya untuk RX oke ya, normal, nggak ada masalah. Baik, sekali lagi itu semua fungsi sudah kita coba, berjalan dengan bagus, nggak ada masalah ataupun kendala. Ya, semoga informasi tes fungsinya berguna dan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, ini tampak atas ya. Ini untuk modul 1200 MHz nya, tapi tidak terinstall ya. Kemudian ini finalnya. Ya, genuine ori M57716 M57713. Ini untuk 2 meteran VHF, ini untuk UHF. Oke, sebentar kita tutup dulu sedikit. Dan ini informasi, ini kabel untuk RX 900 MHz. Kabel ini, kabel RX 900 MHz. Ya, ini untuk visual belakang. Ini masih bersih ya. Ini 13,8 volt konektornya. Ini konektor antenanya. Ini untuk konektor yang lain. Aksesoris 1, 2, 3. Ini untuk eksternal. Ini CW delay, ini eksternal speaker, main dan sub. Ini untuk carrier ya. Ini aksesoris 4, ini eksternal apa nih, kontur. Kita balik ya. Ini untuk apa ya, komponen di bawah. Oke.